A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ininya enggak masuk ya, mana adik tadi? Kepada Allah kita bermunajat. Ayat yang dibaca adik kita tadi itu menegur ya. Jadi andadan itu ya. Itu kata kuncinya, andad. Jadi andad itu adalah Tuhan-Tuhan yang diciptakan manusia di muka bumi ini ya. Dan mereka sangat mencintainya, melebihi dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu-lalu sudah saya sampaikan tuh. Andad itu kalau mau pakai papan tulis misalnya adalah Allah Al-Ali, Maha Tinggi, manusia di bawah, rendah. Jadi kalaupun saya sebut Allah Maha Tinggi, bukan berarti Allah punya tempat ya. Allah itu tidak ada tempatnya. Ya, wa iza sa'alaki ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Jadi kalaupun Allah menyebut istawa alal arsh, itu adalah menunjukkan kemampuan, bukan tempat. Karena kalau Allah mau berhajat pada tempat, maka Allah itu sama seperti makhluk. Dan makhluk kita ini tidak boleh mengumpamakan Allah sebagai tempat. Rija bisa bantu ya. Nah, oleh karena itu andatnya itu bagaimana? Di atas itu Allah yang Maha Tinggi, Al-Ali, manusia, di antara Allah dan manusia itu ada andad di tengahnya itu. Jadi kalau istilah saya itu nyundul-nyundul Pak. Jadi kalau ini manusia, ini hajatnya gitu. Jadi disundul-sundulnya itu sampai ke atas tuh. Apa itu? Andad itu bisa berupa makhluk, bisa berupa keadaan, bisa berupa harapan. Jadi andad yang paling kecil itu harapan. Kalau makhluk itu misalnya seorang anak buah terlalu bergantung kepada bosnya, sehingga dia acap kali ya, sering kali bilang, kalau enggak karena bos ini enggak bisa ini. Aduh, kalau enggak udah lama saya mati ini, gitu. Itu lama-lama bisa jadi andad itu. Nah, sampai nanti kepada sesuatu yang lebih tinggi. Enggak bisa. Udah biari aja. Baik, maka oleh karena itu bagaimana kita bisa melihat daripada andad itu, menyingkirkan andad itu? Maka teorinya ada dua. Pertama, bisa melihat secara makro, bisa melihat secara mikro. Kalau secara makro bagaimana? Tidak ada yang mampu, yang bisa memberikan rezeki kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi logika ini penting menjadi kekuatan keimanan kita di dalam kepala, bukan hanya di dalam hati, Pak. Harus di dalam kepala. Kenapa? Karena kalau sudah akal merancang kebenaran, maka insya Allah semua tidak ada yang sulit. Makanya saya selalu sering tanya begini, kalau dalam kelas-kelas yang lebih ilmiah lah, kira-kira gitu ya. Apa bedanya yakin dan percaya? Gitu kan? Atau mungkin pertanyaannya kita robah, mana lebih kuat, yakin atau percaya? Kalau ya, nanti kalau lama-lama habis pula waktu kita. Yakin itu kekuatan dasarnya kan hati ya. Ya bisa kulub, qalb, fuad ya. Atau sesuatu yang mungkin lebih fokus membahasnya nanti. Kalau percaya itu kekuatannya apa? Percaya itu kekuatannya akal. Jadi
Makanya kalau kita lihat rukun iman itu yakin atau percaya? Kira-kira percaya, Pak. Percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi, percaya kepada kitab. Karena yakin itu dalam hati manusia, kalau belum ditransfernya kebenaran itu ke akal, maka kebenaran itu tidak memiliki alasan. Inilah masalahnya. Makanya kemarin yang saya katakan, kenapa ada orang suka tinggal sholat? Karena sholatnya belum rasional kepada dirinya. Kalau sudah rasional kepada dirinya sholatnya, tidak akan mau dia tinggal sholat. Bahkan ada orang yang uring-uringan dia kalau belum sholat duha. Kenapa? Sudah rasional. Rasionalitasnya hubungannya kepada dunia atau kepada ilahiyah, dua-dua. Kenapa kau sholat? Supaya aku terhindar dari bala. Boleh, dunia. Kenapa kau sholat? Supaya Allah menghapuskan dosaku. Boleh, ilahiyah. Dua-duanya kita ambil. Itulah alasan kenapa kita tidak meninggalkan sholat. Kira-kira yang begitu. Nah, maka inilah yang mau kita hubungkan. Yakin itu instrumen hati. Hati ini sebenarnya tidak bisa diajarkan sesuatu yang salah. Karena dia sudah fitrah. Kalau istilahnya Buya Hamka itu idealis. Jadi di dalam tubuh kita ini ada satu kalau institusi yang dia tidak bisa diajari bohong, tidak bisa diajari jelek-jelek. Dia itu idealis. Apa itu? Al-qalb, hati. Nah, jadi makanya kalau mau di test case ini gampang test case-nya. Kalau ada orang mencuri, tanyalah sama pencuri itu salah nggak menurut dia? Salah. Yang jawab itu tidak akalnya, yang jawab itu hatinya. Ada orang pertama kali tidak pernah dia bohong kepada orang tuanya, baru ini dia bohong kepada orang tuanya. Kira-kira kan begitu ya. Terganggu nggak? Aduh, uring-uringan dia, Pak. Kenapa saya bohong? Tapi kalau udah 150 kali dia bohong, nggak terganggu lagi dia, cuman tetap ada ngomong dalam hatinya. Ini musim puasa, tanya sama anak-anak kita yang remaja, tempus. Tahu tempus, Pak? Jadi kalau bapak-bapak udah mapan umurnya agak nggak tahu tempus, anak-anak zaman now tahulah tempus ya. Buka tengah hari. Begitu dia minum teh manis dingin ya, di saat panas terik matahari, dia tahu itu salah. Yang membaca kesalahan itu tidak akalnya, hatinya. Tapi kenapa dia tidak mampu menghindarkan kesalahan itu? Karena kebenaran dari hatinya tidak berhasil dia mentransfernya ke dalam akalnya. Itulah perubahan antara yakin dan percaya. Bergesernya keyakinan menjadi sebuah kepercayaan. Makanya kalau ditanya ada nggak orang yang bisa berpindah agama kalau dia sudah percaya kepada Islam? Tidak ada. Istilah-istilah tahun 80-90 dulu gara-gara satu kotak mie instan lalu orang berpindah agama. Kalau yang begitu-gitu itu berarti Islam masih dalam keyakinannya, belum dalam kepercayaannya. Jadi kira-kira gitu ya. Sama kayak Andat ini. Secara makro Allah Subhanahu wa taala tidak ada saingannya di muka bumi ini. Jadi tolong jangan saing-saingi. Walaupun kau disayangi oleh bosmu, disayangi mertuamu, siapa lagi? Disayangi orang-orang di kampungmu, lalu kau menganggap bahwa mereka lah yang melindungi dirimu. Tidak, secara makro Allah. Tapi secara mikro teknis bagaimana? Iya, kau harus berikhtiar menjadi orang terbaik di kantormu supaya bosmu menyayangimu. Bekerjalah secara maksimal, menjadilah seorang pekerja yang handal, berusaha secara profesional. Nah, kira-kira begitu. Nah, ada Andat di sana? Enggak. Andat itu akan muncul manakala manusia itu sudah menggantungkan harapnya seperti dia menggantungkan harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira gitu. Jadi pesan ayat tadi itu. Nah, kita doalah pagi ini. Pertama, berdoa kita diampunkan Allah dosa-dosa, dijauhkan Allah dari mara bahaya, dari bala, dari cobaan, diijabah semua hajat-hajat kita, cita-cita kita, diberikan keturunan-keturunan yang mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus saudara-saudara kita yang sakit disembuhkan, disehatkan, diafiatkan. Saudara-saudara kita yang menerima musibah diberikan jalan keluar. Saudara-saudara kita yang fakir, yang miskin diberikan Allah rezeki, dimudahkan Allah segala urusannya. Saudara-saudara kita yang lemah imannya diberikan Allah hidayah. InsyaAllah kita semua adalah orang-orang yang husnul khatimah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah.
Kita bahas ayat nih ya, nanti tidak siap-siap kajian kita ini. Baik ya, kemarin kita sudah mulai bicara tentang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu kulli syai'in qadara. Kemarin sudah kita bahas siapa aja itu, kan wa may gitu ya, wa may. Siapa-siapa saja orang yang bertakwa kepada Allah diberikan Allah jalan yang keluar, kira-kira gitu ya. Siapa itu? Kan gitu. Siapa itu? Siapa itu? Inilah dia. Ini ya, kemarin kita bahas mukallaf yang bersahadat, akad vertikal ya. Saudara kita yang muallaf sudah masuk di dalam ini. Manusia orang beriman, orang yang taat kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah itu apa? Berlomba dirinya untuk bisa sampai kepada kesempurnaan amal soleh. Nah ini dia kira-kira kata kuncinya itu. Gini Pak, saya sudah sholat, benar. Sudah sempurnakah sholat saya? Itu pertanyaan berikutnya. Jadi pertanyaan itu jangan hanya cukup sudahkah saya sholat, jangan itu. Itu belum cukup. Nah, tambah, sudah sempurnakah sholat saya? Kesempurnaan sholat itu akan masuk pada wilayah lengkap kau punya rukun, lengkap kau punya syarat, lengkap kau punya sunnah. Sudah selesai belum? Sudah menarikkah sholat saya? Nah, pertanyaan itu akan muncul nanti pada adab dalam sholat. Kegembiraan orang-orang yang sholat, menggembirakan, ya, sikap yang menggembirakan dari orang-orang yang sholat. Apa sikap yang menggembirakan dari orang sholat, Pak? Ya, teladan. Dijadikan orang dia teladan, itu dia. Jadi kalau kayak teori MLM ini Pak, kalau kau sholat ke masjid, siapa yang mengiringimu sholat ke masjid? Kira-kira gitu. Kalau di kantor ini case-nya, udah dengar dia azan, aku ke masjid ya. Terus yang, ayo aku ikut juga lah. Itu tuh kira-kira yang gitu-gitu itulah gitu. Jadi sampai pada adab Pak. Adab orang yang sholat itu pertama adalah, jadi makna besar dari soft ini kan silaturahim. Pertama ketaatan, ya. Yang ketiga kedisiplinan, yang kedua kedisiplinan, yang ketiga silaturahim, ya kan? Jadi ini bukan perkara siapa yang paling cantik pecinya atau siapa yang paling cantik jubahnya. Ini adalah solidaritas. Siapa yang duluan masuk ke masjid, silahkan dia berada di saf pertama. Kira-kira gitu. Ini bukan hitung-hitungan mana dia bon pecimu sini. Saya lihat mana lebih mahal peci kita. Nggak ada yang gitu Pak. Baru sikap ketaatan. Sikap ketaatan itu apa? Begitu imam mengangkat takbir, Allahu Akbar, nak tanya, ini kawan ini S1, S2 atau S3 nih imamnya? Aduh, masih S1, wah S3 cemana? Nggak ada. Jadi kalau kau bandel kali, udah nggak usah kau ikut. Ya, kalau dia ruku jangan kau bilang belum saatnya ruku ini. Memanglah ini imam nih. Nggak ada. Siapa suruh kau pilih dia imam? Kalau nggak kau lah jadi imam. Kira-kira kan begitu. Jadi sikap-sikap ini bagian dari adab di dalam sholat. Jadi termasuk ada PR lah. Tapi ini kalau disampaikan ini tidak boleh jadi gibah. Jadi kadang ada orang yang menutup aurat, tapi auratnya tidak mencerminkan keadaban gitu. Saya justru karena ditanya, Pak Ustadz, bagaimana seorang imam, kebetulan ini Pak Ustadz, dia memang menutup aurat, tapi dia pakai celana tipis, mohon maaf, celana dalamnya kelihatan Pak. Nah, gitu. Yang gini-gini ini yang sulit Pak. Penerjemahan kita tentang sholat itu hanya sekedar menutup aurat. Jadi ini maksud saya. Inilah bagian dari ketaatan itu, kira-kira gitu ya. Orang yang bertaubat, siapa itu orang yang bertaubat? Orang yang bertaubat itu kalau kita mau pakai definisi yang lebih dalam adalah orang yang sadar bahwa jalannya sudah salah selama ini dan dia ingin kembali. Gitu. Kayak mana ciri-ciri orangnya? Ciri-ciri orangnya boleh mancung, boleh pesek, boleh putih, boleh hitam, terserah. Jangan tengok-tengok. Begitu dia datang ke masjid, sholat dia, iktikaf dia, berwudu dia, bersuci dia, menutup aurat dia, azamkan, yakinkan bahwa dia adalah orang yang bertaubat. Udah gitu. Jadi sikap yang paling tinggi dari ahli masjid adalah menerima kedatangan orang-orang baru yang hadir ke masjidnya, gitu ya. Tidak dievaluasi, Pak.
Begitu datang orang baru ke masjidnya, evaluasi, selama ini kau di mana? Nggak usah, yang gitu-gitu itu nggak usah ditanya. Begitu datang dia, oh udah. Jadi rangkul dengan sempurna, ajak dia merasa memiliki masjid ini, merasa ikut memakmurkan masjid ini, selesai. Nggak usah dievaluasi selama ini dia di mana, nggak usah urusan kita itu. Itu adalah urusan dia dengan segala perbuatannya. Mungkin selama ini dia sudah merasa tidak sempurna amalnya. Ingat ya, bukan salah ya, tidak sempurna amalnya, maka dia ingin menyempurnakannya, datang ke masjid. Kira-kira begitu logikanya. Yang berikutnya apa? Orang yang menikmati semua ibadahnya. Jadi siapa itu orang yang menikmati semua ibadahnya? Adalah orang-orang yang mulai mencari tahu. Coba ya, kata kuncinya mulai mencari tahu. Sebenarnya apa nilai yang Allah hadirkan setiap amal yang kau kerjakan, gitu ya. Saya tidak usah cerita sholat lah. Kalau sholat itu rahasia, silakan Bapak Ibu memahaminya. Saya cerita amal-amal sosial misalnya, ya. Asal datang orang ke rumahnya, kepengen aja pergi ke belakang. Apa itu? Makan, Pak. Buka tudung saji. Oh, enak kali sambalmu, enak kali sambalmu, enak kali sambalmu. Jadi asal kawannya mau datang ke rumah, dimasaknya sambal. Kenapa? Karena dia mendapat pujian. Lama-lama awalnya bergantung pada pujian. Lama-lama dia menikmati. Datang orang bergantung pada makanan yang ada di rumahnya. Kira-kira yang begitu. Jadi tafsir daripada semua amal yang kita kerjakan secara individu yang beda-beda ini, tolong fahami nilainya supaya semua itu kita nikmati hadirnya. Jadi yang gawat itu kan begini, Pak. Yang gawat dalam makna gawat bukan berarti salah gitu ya. Kita menyangka semua amal yang kita kerjakan ini adalah kontribusi aktif kita kepada Allah. Itu yang bahaya, Pak. Tengok nih, ya Allah, udah ku tolong ini, jangan main-main. Ya, janganlah, ini udah ku tolong ini. Itu ada orang nggak jangan yang gitu-gitu. Nggak ada saya bilang gitu, Ustaz. Memang kau nggak bilang, tapi hatimu mencerminkan, sikapmu mencerminkan. Apa sikap yang cerminan sikapnya? Sombong, kreak lagi satu lagi. Nah, tuh. Bagaimana orang yang kreak itu? Kalau nggak aku yang nolong, siapa ini? Coba kalian pahamlah sedikit. Aku nih yang buat nih. Oh, nggak ada. Coba cari siapa yang berani di sini kayak gitu. Itu boleh, Pak. Kalau ngomong itu boleh nggak? Boleh. Sama kita aja. Pecah perut kalau kata orang Medan. Pecah perut aja. Nggak usah ke orang-orang gitu. Kalau guyon-guyon boleh lah. Tapi untuk menjadi sikap attitude, jangan, bahaya, Pak. Itulah yang kita sebut nanti kita menyangka bahwa semua amal soleh kita, amal baik kita, ketaatan kita berkontribusi kepada Allah, sehingga Allah punya hutang sama kita. Itu yang bahaya. Nah, ini syariah, Pak. Saya yakin Bapak Ibu udah pernah ngomong ini. Yakin saya. Hanya orang gila yang mau ngomong kayak gini, Pak. Tapi apakah dia hidup atau tidak hidup di dalam hati kita? Tolong, dia seperti kuman, Pak. Nggak nampak penyakitnya, tapi ada dia. Kira-kira yang begitu. Yang berikutnya, Pak, orang yang dengan kehebatannya beramal. Nah, ini kehebatannya. Jadi makanya kemarin saya katakan kita ini beda-beda, Pak. Ada orang ahli manjat kelapa, Pak. Dulu saya di kampung begini, ditantang sama kawan saya di kampung yang dia nggak tamat SMP, Pak. Pandai kau manjat kelapa ini, katanya. Padahal saya baru selesai S3. Apa dibilangnya? Nggak ada gunanya S3 kalau kau nggak pandai manjat kelapa ini. Dipikirnya saya S3 belajar manjat kelapa. Jadi gini, Pak, urusan memanjat kaulah hebatnya, saya bilang. Ambil kelapa itu, ayo kita minum. Di situ amalmu. Kira-kira yang begitu. Nanti urusan kalau kau bokeh, aku yang ngasih duitnya. Nah, maksud saya kenali kehebatanmu, beramal kau di situ, gitu. Jadi jangan menunggu sesuatu yang tak mampu kita coba poles dulu, tiba-tiba udah mati aja, Pak. Nggak sempat beramal. Nah, maksud saya di mana kemampuanmu? Nggak punya duit, nggak punya ilmu, nggak punya kemampuan, bukan orang hebat. Yang pandai kau hanya nyapu masjid ini misalnya, ambil sapumu, ikut kau gotong royong. Kira-kira begitu. Nah, cari tempat di mana kita bisa mampu. Inilah dia orang-orang. Siapa itu? Itulah dia. Yang berikutnya apa? Yattaqi. Wa may yattaqi, orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa itu? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Ya. Laptop saya ini kan belum Islam secara kafah, Pak. Jadi dia kadang-kadang pandai nulis Arab, kadang-kadang enggak. Jadi lagi belajar lah dia ini, kira-kira gitu ya. Jadi orang yang mengerjakan semua perintah awamir
Apa itu perintah? Syariahnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu? Al-Qur'an dan Sunnah. Apalagi pandangan para ulama, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Jangan tidak percaya sama ulama bandal. Ya, saya tidak gantung-gantung sama ulama, saya hanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan. Ya, kau tidak cukup warak untuk memahamkan itu tanpa perjalanan, tanpa nisbah daripada ulama. Jangan. Saya tidak punya mazhab, Pak. Mazhab saya hanya Al-Quran dan Sunnah. Jangan, itu namanya kau sombong. Tidak boleh kau sombong di muka bumi ini. Ya. Jadi kalau kau pintar, banyak ilmumu, belajar kau ilmu alat sampai kemana, sampai kutub utara, kutub selatan, silahkan kau belajar. Tapi ulama dulu, tabi'in dulu, tabi'in dulu bertemu kepada sahabat, sahabat bertemu kepada Rasulullah. Saya pastikan mereka lebih warak daripada dirimu. Jadi, maka jangan tak mau bergantung kepada pandangan para ulama, apalagi ulama mutaqaddimin. Jadi imtitsalul awamir, apa yang dikerjakan para ulama sampai pada yang dikiaskan para ulama. Tidak semua hal disebutkan dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu bukan kitab hukum, Pak. Al-Quran itu sumber hukum, tolong pahami. Jadi kalau tidak disebut dalam Al-Quran bukan berarti bid'ah. Rasul menceritakan sesuatu dalam sunnahnya, baik itu qaul, ucapan, fi'lin, perbuatan, takrir, sikap, itu juga kan sangat berhubungan dengan Al-Quran. Tidak boleh Rasul itu ngomong sesuatu yang tak konsideran dengan Al-Quran. Begitu logikanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Allah, Muhammad, karena ini satu pintu, kira-kira gitu ya. Ya. Jadi jangan ngomong sesuatu yang kalau sesuatu itu belum diwahyukan oleh Allah. Kira-kira gitu kan. Nah, Al-Quran turun pula secara berangsur-angsur. Sifatnya apa? Pertama, menjawab secara konteks. Yang kedua, menjawab perubahan. Yang ketiga, supaya Al-Quran itu linear dengan perubahan keadaan. Kalau kita mau tafsir, kenapa Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur? Karena memang Al-Quran itu menjawab perubahan, dan Al-Quran itu sampai akhir zaman nanti harus menjawab perubahan, tapi bukan secara tekstual saja. Kalau secara tekstual saja tidak ada, Pak. Ya, cobalah cari, ada nggak kalimat Android di Al-Quran dan Sunnah? Nggak ada, Pak. Ya, obat COVID ada nggak? Nggak ada, Pak. Masker ada nggak? Nggak ada. Coba buka peci Bapak, lihat loh, made in apa itu? Nah, nggak ada made in Arab Saudi, made in Cina semua. Jadi kira-kira kalau mau dibid'ahkan semua selesai, Pak. Nah, maka bagaimana? Ikutlah pandangan para ulama. Ulama apa? Memberikan panduan. Ada namanya usul fiqh, ada namanya qawaidul fiqhiyah, ada namanya fiqh. Ya, semua dipandukan supaya apa? Mampu menajamkan perubahan hukum sebab ada perubahan keadaan. Al-Qur'annya tidak berubah, sunnahnya tidak berubah. Hubungan antara hukum dengan Al-Quran dan sunnahnya tidak berubah. Yang berubah itu mungkin hukumnya, tanpa menciderai Al-Quran dan sunnahnya. Kira-kira gitu. Kalau zaman dulu orang mencintai Rasul melalui sahabat. Ditengoknya aja sahabat Nabi, cinta kali dia kepada Rasul. Kira-kira begitu, Pak. Awak sahabat siapa yang mau tengok? Nengok sahabat awak, mau awak tabuk aja. Kira-kira gitu. Makanya bagaimana? Dibuat oranglah majelis salawat. Sama itu, tidak ada yang beda, Pak. Yang beda itu adalah kalau di dalamnya mereka sudah mulai syirik. Artinya apa? Menuhankan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu jelas tidak boleh. Sama kayak orang bertanya, apa hukumnya ziarah kepada kuburan? Hukumnya bisa makruh, bisa mubah, bisa sunnah. Tengok daripada keadaannya. Kapan dia makruh? Kalau kau ke kuburan itu melakukan sesuatu yang mendekatkan kepada syirik atau syirik. Ya, berdoa kau bukan kepada Allah tapi kepada makhluk yang ada dalam kuburan. Nah, tapi kalau meminta kepada Allah agar Allah mencintai dirimu, seumpama kau tahu bahwa Allah juga mencintai orang yang ada dalam kuburan itu, boleh, nggak ada masalah. Ya Allah, ini yang dalam kuburan ini seorang ulama, orang mengakuinya dia sebagai aulia. Ya Allah, kau cinta kepada dirinya karena ilmu yang kau titipkan kepada dirinya. Berikanlah aku kekuatan, juga aku ingin dicintai olehmu ya Allah seperti kau mencintai dirinya. Silakan, Pak, nggak ada masalah. Kapan dia mubah? Kalau dia memberikan kita pengingat kepada rasa cinta kita kepada orang yang sudah mati. Kapan dia sunnah? Kalau sebab kita ziarah
Ingat kita kepada kematian, dekat kita pada taubat kita, dekat kita pada amal kita, dekat kita pada kesalehan kita. Jadi lihatnya begitu aja, jangan marah-marahan. Ya, sudah mulai ada 2 majelis di masjid ini, enggak masjid sana. Kenapa? Menjelang Ramadan ini kelompok yang ziarah, ini kelompok yang tidak. Ya, aduh gawat kita Pak, pening lagi MUI gara-gara itu. Udah ya, selesai ya. Imtisalul awamir. Kita lihat Pak, perubahan zaman ini. Kita ini makhluk yang paling best. Saya ndak puji ini, lalu Bapak Ibu otomatis masuk surga. Nah. Saya mau katakan, ini kan yang dikhawatirkan Rasul. Kata Rasul kepada Jibril, ya Jibril, kayak mana nanti umatku akhir zaman itu? Kalau kau bilang saya khatamul anbiya, ndak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Apa hiburan Jibril? Ya kata Jibril, umatmu akhir zaman itu lunak-lunak, tenang aja, ndak gingging, tidak tongkar, tenang aja. Mereka akan mencari cara mencintaimu, menaati Allah, menaati engkau sebagai Rasulnya. Mereka akan mencari cara. Makanya kita hadir sampai hari ini. Makanya ada hadis yang dinisbahkan dalam 2 keadaan. Satu katanya, begitu nanti dibangkitkan dari kubur, Rasul ditanya, siapa yang mau kau cari ya Rasul, ya Muhammad, ketika engkau dibangkit dari kubur. Ya, dalam syarah disebutkan para sahabat itu berharap Nabi Muhammad menyebut mereka. Gitu ya. Jadi istilahnya apa itu? Istilahnya kalau sudah baper ya, baper. Ternyata Rasul mengatakan ya, nanti aku akan mencari orang-orang yang selalu berselawat kepadaku walaupun dia tidak pernah ketemu dengan aku, kata Rasul. Jadi siapa ya? Kita semua insyaallah. Jadi sholawat itu maknanya bukan hanya qauliyah Pak, mencintai Rasul, menaati Rasul, kira-kira gitu. Inilah masuk imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Yang kedua, saya mau bedah ini. Kadang-kadang imtisalul awamir wajtinabun nawahi, mengerjakan perintah meninggalkan larangan ini dipilihkan kepada kita, walaupun pemilihan ini tidak energik Pak. Saya termasuk orang yang nggak suka mau menjawab mana lebih duluan Ustaz, saya ngerjakan perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah. Aduh, itu payah jawabnya karena dia simbiosis, nggak bisa ya. Jadi oleh karenanya bagaimana sedapat mungkin kerjakan dua-dua. Yang nggak boleh itu secara matematik, Pak Ustadz, saya ini peminum, saya kurang-kurangi dulu minum saya mulai sholat. Nggak begitu modelnya. Modelnya bagaimana? Tinggalkan dulu. Kira-kira begitu. Bagaimana kau uring-uringan, gulung-gulung kau di pasar tuh, gulung-gulung lah kau situ. Nggak apa-apa. Yang penting kau belajar meninggalkan. Kadang-kadang kita meninggalkan itu bagaimana caranya? Dipakai siasah Pak. Kalau kau pemabuk. Ya, jangankan kau nampak minuman itu, dalam mimpimu pun hadir minuman itu muncul di kepalamu. Bayangkanlah itu, saking tingginya hajatmu kepada minuman itu. Udah, tinggal pula kau di samping kedai yang jual minuman. Parah lah itu Pak. Makanya disunnahkan hijrah, kan ada hijrah. Rasul itu hijrah makaniyah, hijrah maknawiyah. Kalau kau tinggal di satu daerah, di tempat itu melahirkan maksiatmu kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kau bertaubat kepada Allah, maka wajib hukumnya kau berhijrah dari situ. Kenapa? Karena salah satu cara orang untuk keluar, untuk menghindari atau mencegah perbuatan jahat itu adalah dengan tidak lagi bermukim di tempat yang jahat. Jadi salah satu siasahnya Rasulullah kenapa dia hijrah dari Makkah ke Madinah, salah satunya itu. Ya, apa itu? Menghindarkan diri dari orang-orang yang terlanjur membencinya. Kira-kira gitu. Membentuk kekuatan di Madinah sampai nanti ada dalam riwayat, dalam hikayat itu ya Fathu Makkah, penaklukan Makkah, kira-kira begitu. Balik lagi dia ke Makkah. Walaupun selesai dia penaklukan Makkah, apakah dia tinggal lagi di Makkah? Enggak, dia kembali ke Madinah sampai beliau wafat juga di Madinah. Kira-kira kan begitu. Nah Bapak Ibu, makanya pilih Pak. Saya mau katakan ini, ayo kita tafsirkan ini dengan tafsir yang paling sederhana. Begini, tafsirin maksudnya makna ya. Cari apa amal yang paling mudah kau lakukan, bermukim kau di sana. Kayak payung Pak. Kalau hujan, kalau ndak ada payungmu, kan harus kau carilah alat yang paling tidak melindungi dirimu dari hujan. Ini mau cepat ini Pak. Dibukanya keretanya, yang ada bajunya, baju gantinya, dipakainya baju gantinya. Itulah dia. Kalau kau tidak bisa berlindung pakai payung yang sempurna dari sesuatu, maka apa yang bisa melindungimu dulu? Jadi jangan ini akhirnya ontok dia duduk di situ nunggu payung.
Bukannya ada orang di telepon yang ngantar payung, enggak. Berharap tiba-tiba Allah turunkan payung. Kira-kira begitu, enggak bisa. Jadi oleh karenanya silakan. Apa amal yang kau mudah dulu lakukannya? Pak Ustadz, saya jujur aja, orang di bulan Rajab puasa. Aku puasa, Pak Ustadz, pening. Sedangkan masuk bulan Ramadan udah uring-uringan aku ini puasa ini katanya. Gimana Pak Ustadz, apalah amal Rajabmu? Apa kau punya duit? Kau banyak sedekah. Ya, kenyangkan orang-orang yang berpuasa. Pak, awak baru mau puasa. Makanya doanya tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada orang udah lama kali dia puasa, Pak. Bukan karena paten kali amalnya, enggak ada duitnya. Puasa aja kerjanya, Pak. Iya kan? Begitu ditengoknya orang mau puasa bulan Rajab buat status misalnya, alhamdulillah sahur berjalan dengan sukses. Diawali bulan Rajab dengan puasa. Ketawa dia bacanya. Aku sejak Syawal udah puasa, enggak ada duit. Kau baru sekali puasa harus tahu manusia sejagat raya. Gimana itu? Kira-kira kan gitu ya. Bagaimana mau disebutkan? Ya, kenyangkan orang yang seperti itu, Pak. Kalau kau enggak bisa merasakan seumpama laparnya, maka berilah dia hajat yang sudah lama dirinduinya. Selama ini dia tidak ada makanan, tidak makan dia, hanya minum. Nah sekarang dia berpuasa, biasanya bukanya hanya bukaan yang sangat sederhana, goreng, Pak. Itu goreng yang dibelinya siang, lalu dimakan pada saat maghrib. Kenapa? Goreng-goreng nggak laku, nggak ada lagi duitnya. Maka belikan, apa mau kau? Rendang. Cari rendang yang paling baru dimasak, kasih sama dia. Rindu dia makan makanan yang enak. Kira-kira yang begitu. Jadi cari saja amal Bapak mana, pilih. Ya walaupun di dalam hadis disebutkan memang memperbanyak puasa di bulan Rajab, walaupun tidak ada puasa yang khususiyah. Puasa apa ya? Pajangan, ada Senin, ada Kamis, ada Ayyamul Bid. Kalau mau mengamalkan puasa Nabi Daud silakan, atau yang mengganti puasa ibu-ibu ini yang belum selesai utang-utang puasanya, maka selesaikan di bulan Rajab. Jangan lagi diselesaikan di bulan-bulan lain. Kenapa? Karena sunnah hukumnya itu. Begitu ya. Sedikit lagi ya. Berikutnya apa? Sikap tauhid. Siapa itu orang yang bertakwa itu? Sikap tauhid yang jasmaniyah, yang ruhaniyah. Yang jasmaniyah itu, sikap tauhid jasmaniyah itu apa? Ya ini, semua perintah Allah dikerjakan. Itulah sikap tauhid jasmaniyah. Ya, sholat. Jangan lagi kau tanya, kenapa kita sholat? Diajak kawannya, ayo sholat. Lalu dia tanya, gini, saya mau berdiskusi dulu. Apa esensi sholat kepada diri kita? Aduh, panjang kali diskusi itu. Nggak usah kau diskusikan itu. Sholat aja. Udah. Saya ini orang akademik, kita harus diskusikan itu. Jangan kita melakukan sesuatu yang nggak manfaat kepada diri kita. Nggak usah. Udah tinggalkan saja orang kayak gitu, Pak. Udah. Berarti dia belum beres dengan akalnya. Dia tidak tahu kan? Ya, perintah kepada Allah itu, perintah dari Allah itu kan sami'na wa ata'na. Jadi kalau kau sudah dengar itu maknanya apa? Sampai ilmunya kepada dirimu. Maka taati, karena tidak semua perintah harus masuk ke dalam nalar sebab akibat akalmu. Ingat ya, nalar sebab akibat akalmu. Haji itu kalau mau dinalar-nalarkan, bagaimana konsiderannya? Apa ya? Makanya tidak jadilah orang haji. Kenapa? Saking liberalnya dia di muka bumi ini. Kira-kira gitu. Padahal kalau dia tahu, begitu dia azamkan kepada Allah tentang amal solehnya, ya Allah, tidak sanggup akalku memikirkan kenapa kita harus haji, tapi izinkanlah aku menikmatinya, merasakan apa yang menjadi nilai terbesar dari semua amal ini. Dibuat Allah dia kemaruk berangkat, Pak. Tahu kemaruk berangkat, baru pulang haji mau umroh lagi. Kenapa? Rindu. Dulu sebelum berangkat haji dia yang membantah. Itu orang bodoh itu berangkat haji bolak-balik, sayang duitnya, bagus duitnya dikasih kepada orang miskin. Begitu berangkat haji pening kepalanya. Kenapa? Pulang dia haji mau berangkat lagi dia. Kenapa? Terlalu kecil. Kalau akalmu yang menjadi ukuran kebenaran dan kenikmatan melihat rahasia Allah yang begitu besar, kecil kali akalmu itu. Coba kau pakai jengkal-jengkal, hanya 2 jengkal itu kepalamu, tidak ada yang lain. Mau kau bilang semua masuk ke dalam akalmu, tidak bisa. Padahal bumi dan alam ini, langit, as-sama wal ard, semua ini ciptaan Allah. Di sini semua ada kebenaran, bukan hanya ada kebenaran di dalam kepalamu. Kira-kira yang begitu itu, Pak, nalarnya. Jadi sama kayak sodako. Sodako itu kalau bicara logika matematiknya, sodako itu membuat tumpur. Uang di kantongmu 200.000, kau kasih 100.000 sama orang, sama yang membutuhkan, berapa sisanya?
tumpur kan? Ya udah, kalau pendekatannya matematik, makanya bersedekah tidak pakai teori matematika. Tidak bisa, Pak. Sedekah itu teorinya apa? Tauhid. Gak usah kau pakai teori fisika apa segala, gak usah. Ya, kalau dikasih 1 dapat 10 kali lipat, lupakan aja itu. Kalaupun kau tahu itu ajarannya, gak usah kau pikir-pikirkan itu. Kenapa? Nanti kau hitung-hitungan kepada Tuhan. Wah, 2 jam belum dibalas Tuhan, kau tunggu-tunggu, nunggu kau di depan, di bawah langit. Tunggu ini Tuhan ya. Yang memang ini aku masih nunggu nih. Jangan, nggak usah ditunggu-tunggu, Pak. Semakin dia sholat duha, semakin payah pembimbing skripsinya dijumpai. Bayangkan tuh, padahal dia sholat duha niatnya supaya pembimbing skripsinya mudah dijumpai. Sebelum dia sholat duha, ditelepon pembimbing skripsinya masih bisa nyambung. Habis sholat duha udah nggak bisa disambung lagi. Nyambung, makin tumpur ini. Cuman nggak begitu caranya. Nanti Allah yang putar-putarkan. Ya, di-delay dulu. Gara-gara pembimbing skripsinya tidak bisa dihubungi, sambil nunggu-nunggu supaya HP-nya aktif, dibaca-bacanya balik skripsinya, dapat 1 dan jadi DN, yang jadi YN. Oh, ini salah, akhirnya dia sendiri yang coreti, Pak. Dicoretinya sendiri skripsinya, Pak, sambil menunggu dosennya mau bisa dihubungi. Tidak terasa 1 jam sudah separuh dicoretinya skripsinya. Akhirnya malu sendiri deh. Ya udahlah, aku perbaiki dulu katanya. Selesai, Pak. Dinisbahkan Allah membimbing skripsi itu dari dosenmu kepada dirimu, dibuat perfecto. Sudah selesai, sholat tahajud dia. Tahajud berharap lagi, ya Allah, baikkanlah hati dosen pembimbingku, baikkanlah. Selesai, begitu ditelepon pagi, aduh ya datang. Begitu datang, dosen pembimbingnya malas pula baca, langsung tanda tangan. Artinya kau sudah membimbing dirimu sendiri. Jadi cara Allah yang lebih tepat, Pak. Udah, nggak usah dipikir-pikirkan yang begitu-gitu itu. Nah, misalnya inilah dia bagian dari hajatnya. Baik, yang terakhir ya Bapak Ibu. Maka yattaqi ini adalah bermukimnya keyakinan dan kemauan kita 100% untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Sedapat mungkin, Pak. Ya. Jadi yang kemarin kan sudah saya katakan ini, ibu-ibu ya, jangan seringkali bapak-bapak ini diajak pergi ke pajak. Ya. Kenapa? Karena di pajak itu banyak hal-hal yang aneh terjadi. Ya. Jadi kalaupun diajak dia ke pajak, suruh dia pakai kacamata hitam supaya pandangannya kabur. Kenapa? Karena kanan kiri itu jelek, Pak. Makanya ada dalam riwayat disebut tempat yang paling baik itu masjid, tempat yang paling buruk itu pajak, pasar, Pak. Ini enggak. Kadang-kadang ibu-ibu mengukur kesetiaan suami dari mau enggak diajak ke pajak atau tidak. Enggak begitu, Pak. Pajak itu tempatnya jahat, Pak. Enggak usah. Suruh aja dia nunggu di mobil, ibu belanja. Gitu aja. Habis itu baru bawa. Jadi maksud saya, kenapa saya katakan ini? Kadang-kadang dosa kita, peluang dosa kita, potensi dosa kita tidak di tempat-tempat predictable, tapi di tempat-tempat yang predictable. Ini mau serius lagi, mau saya sambungkan sedikit. Kalau sering datang tamu ke rumahmu, dia minjam kamar mandimu, tolong jangan pakaian-pakaian bekas kotor ada di. Serius, Pak. Ini kejahatan-kejahatan yang nggak pernah kita baca karena kita membaca di zona aman saja. Itu dari dulu disebut. Makanya kalau di dalam fikih tradisional dulu, tempat pakaian kotor itu bukan di kamar mandi yang tempat mandi, tapi di tempat mencuci. Orang dulu mencucinya ke sungai, Pak. Kira-kira gitu. Sampai pada hal-hal yang, makanya menjemur pakaian itu kan harusnya nggak boleh di depan rumah, Pak. Menjemur itu di tempat yang ada orang kelihatan. Nah, itulah mendefinisikan wajtinabun nawahi. Gitu. Naik kau bus, sudah perjalanan 10 jam, kau sendiri. Duduk kau di samping yang orang yang bukan mahrammu, minta sama supirnya tukar bangku. Itu yang saya katakan. Kita ini selalu menerjemahkan dosa di ruang predictable, tapi yang ruang unpredictable kita tidak pernah terjemahkan. Aman kita di dosa unpredictable, tak aman kita di dosa unpredictable. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.